Industri fashion adalah pemasok emisi gas rumah kaca terbesar setelah semen serta logam baja, terutama dengan merebaknya tren fast fashion. Di balik setiap pakaian yang tergantung rapi di etalase, tersembunyi sebuah kisah yang tak pernah diceritakan oleh label harganya. Setiap tahun, industri mode global memproduksi lebih dari 100 miliar potong pakaian. Dan hari ini, dengan harga yang semakin tidak masuk akal murahnya, kegiatan itu semakin sulit dihentikan. Kalau sekarang itu kan lagi trennya fast fashion, dimana baju-baju di TikTok sekarang 40.000 udah dapat baju gitu. Nah itu sih sebenarnya kita kurangi itu gaya konsumtifnya kita. Jadi seharusnya bisa belajar kayak baju tuh nggak apa-apa loh dipakai berkali-kali, nggak harus setiap event ganti baju kayak gitu. Rp30.000 seharga secangkir kopi, dan di balik harga itu ada sebuah kegiatan yang sedang perlahan-lahan menghancurkan bumi. Merek-merek seperti Shein, Temu, Zara, dan H&M merilis ratusan desain baru setiap minggunya, mendorong budaya konsumsi berlebihan yang tidak pernah bisa dipuaskan. Model bisnis ini punya satu hukum sederhana: buat lebih banyak, jual lebih murah, buang lebih cepat. Dan ketika pakaian sudah tidak dipakai, kemana perginya? Tentu itu merupakan salah satu hal yang buruk lah dilihat dari segi dampak. Soalnya mengingat kalau seumpama dia membeli sesuatu dengan kuantitas yang banyak, tidak semuanya itu terpakai, yang hingga nantinya akan dibuang, yang nantinya menyebabkan limbah tekstil gitu. Jutaan pakaian berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibakar setiap tahunnya. Di Ghana, pasar barang bekas terbesar di Accra kini menjadi tempat pembuangan pakaian tak layak pakai yang diimpor dari Eropa dan Amerika Utara, membentuk gunung sampah yang melepaskan asap beracun ke udara. Dan Indonesia bukan sekedar penonton dari tragedi ini. Sebenarnya dia menambah limbah ya, karena kan dari luar negeri ke kita, kecuali kalau emang produk lokal terus dipakainya kita sendiri itu oke apa, tapi kalau dari luar negeri itu menurutku bawa sampah dari luar masuk ke kita meskipun branded atau apalah. Skalanya begitu luar biasa hingga bisa terlihat dari luar angkasa. Di gurun Atacama, Chili, tumpukan pakaian tak terjual dari seluruh dunia terus menggunung di salah satu ekosistem paling murni di bumi. Di tengah krisis ini, muncul sebuah gerakan, thrifting. Membeli pakaian bekas, thrifting lahir sebagai jawaban. Membeli pakaian bekas bukan lagi sekedar pilihan karena keterbatasan ekonomi, namun justru kini menjadi simbol kesadaran. Thrift itu mungkin mulai dari SMA ya, pas aku SMA. Soalnya aku ikut teman-temanku pada nge-thrift terus dapatnya bagus-bagus, jadi aku ikutan FOMO. Kalau semisal nggak kepake pasti ujung-ujungnya dipakai buat kain sama mama. Buat cara berbelanja aja ya, kalau misalnya tambah polusi baju nggak juga, karena kan dibeli lagi terus dipakai lagi, jadi itu nggak jadi polusi baju sih. Niat yang baik, tapi sistem yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan niat baik satu orang. Fast fashion bergantung pada bahan-bahan yang sangat boros sumber daya. Polyester yang berasal dari bahan bakar fosil menyumbang polusi mikroplastik di lautan dan sungai. Proses pewarnaan tekstil saja menggunakan 1,7 juta ton berbagai bahan kimia. Banyak diantaranya berbahaya dan meninggalkan dampak jangka panjang pada lingkungan. Limbah tekstil yang mana untuk proses penguraiannya itu memang cukup kompleks gitu. Semisal limbah tekstil dibuang sembarangan, itu nantinya bisa mencemari lingkungan. Laporan Greenpeace Afrika bertajuk Fast Fashion, Slow Poison mengungkap bagaimana tekstil yang dibuang mencemari tanah dan sungai di Ghana, menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi masyarakat setempat. Nama laporannya bukan kebetulan, racun yang lambat, sama seperti cara industri ini membunuh, tidak sekaligus, tapi perlahan dan diam-diam. Di tengah krisis yang tampak tak terbendung ini, ada yang memilih untuk tidak diam. Di Surabaya, sebuah inisiatif kecil bernama Layanan Kainku mencoba menjawab pertanyaan yang selama ini diabaikan industri. Kemana limbah tekstil kita seharusnya pergi? Setelah pendirian Layanan Kainku itu yang pertama memang dari nasabah sendiri itu banyak yang request itu kan, karena mereka kebingungan untuk buang limbah kainnya mereka. Sedangkan ke tukang gerobak sampah itu mereka sekarang udah nggak mau kan nerima sampah kayak kasur, pakaian itu mereka nggak mau gitu. BTPA sendiri itu membatasi sampah yang masuk itu. Akhirnya mereka request ke kita untuk ada pengolahan limbah tekstil gitu.
Lainan kainku menggandeng PT Panjimas Tekstil. Semua kain yang masuk didaur ulang, tidak ada yang dijual ulang, tidak ada yang terbuang sia-sia. Tapi prosesnya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Ibu-ibu pemilahan yang ada di PT Panjimas Tekstil itu harus melepas manik-maniknya, ada kerah-kerahnya dilepasin, terus jeans itu kan ada resletingnya itu juga harus dicopotin dulu gitu. Jadi pemilahannya itu lebih rumit, lebih susah, dan baju itu kan kayaknya jenisnya itu kan banyak ya, dan nggak semua itu sebenarnya bisa didaur ulang, makanya hanya 10%-nya aja yang bisa dijadikan benang, 90%-nya jadi isian bantal sama sofa. Sisanya tetap berakhir di suatu tempat. Ini bukan kegagalan layanan kainku. Ini adalah bukti betapa parahnya kerusakan yang sudah dimulai jauh sebelum pakaian itu sampai ke tangan konsumen. Greenpeace Internasional menyatakan bahwa merek-merek mendorong lini fashion yang diklaim berkelanjutan sambil terus memproduksi miliaran pakaian setiap tahunnya. Keberlanjutan sejati menuntut pergeseran dari produksi berlebihan. Namun, merek-merek fast fashion menolak model ini karena mengancam keuntungan mereka. Bisa dilihat dari Permen LH nomor 12 tahun 2025 itu sudah mengatur tentang industri tekstil, yang dimana nanti itu baku mutu terhadap limbah lingkungan dan terhadap penetapan dari limbah tekstil tersebut itu sudah tercantum di sana. Kesadaran dari warga sendiri untuk mematuhi peraturan tersebut itu seperti apa. Dan bahkan ketika solusi sudah ada tembok lain yang harus dirobohkan, yaitu persepsi. Kalau yang sering ditanyakan di media sosial kita tuh, mereka selalu nanya kenapa harus bayar, tapi kita harus bayar gitu. Nah, mereka tuh bayar karena ini loh, karena tadi yang saya sampaikan tadi mulanya rumit. Mereka beli baju 200.000, 300.000 nggak mikir, tapi kenapa 10.000 per kilo mereka harus berpikir gitu. Mereka itu salah satu bentuk tanggung jawabnya mereka. Sebelum kita membeli barang yang tidak kita gunakan, ada satu pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Apakah kita benar-benar membutuhkan barang itu? Berbagi, memperbaiki, dan membeli barang bekas harus menjadi norma baru, karena masa depan harus memprioritaskan manusia dan bumi, bukan keuntungan.